Badai debu menyelimuti hutan saat pandangan kelompok Lindong terkunci pada sosok raksasa di hadapan mereka. Makhluk itu, Raja Kera Kristal Api, tampil jauh lebih mengintimidasi daripada kera api biasanya. Tubuhnya lebih besar dengan warna yang lebih pekat, terbalut armor kristal merah tebal. Mata merahnya memancarkan kecerdasan licik dan keganasan manusiawi, menandakan bahwa ini bukan binatang buas sembarangan. Ketegangan mencengkram kelompok itu. Lindong dan Yuan Fang segera merasakan fluktuasi energi liar dari makhluk itu, menyadari bahwa kekuatan Raja Kera ini jauh melampaui jenis biasa, dan kemunculannya di pinggiran hutan adalah anomali yang berbahaya. Sementara itu, Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas memastikan keselamatan Ying Huan Huan. Gadis itu, meski tak terluka, menyimpan perasaan campur aduk. Niatnya untuk berterima kasih kepada Lindong tertahan saat melihat pemuda itu sudah memalingkan wajah, sepenuhnya fokus mewaspadai musuh di depan. Sikap dingin dan acuh tak acuh Lindong itu hanya membuat Ying Huan Huan menggertakkan gigi karena kesal. Raja Kera Kristal Api itu dengan arogan mengklaim penemuan pohon Yuan tersebut sebagai miliknya, menghempaskan angin kencang untuk mengusir kelompok Lindong. Meskipun memiliki kecerdasan yang nyaris menyamai manusia, makhluk itu menanggapi ancaman Yuan Fang tentang balasan dari Sekte Dao dengan cemoohan dingin. Ia tidak takut pada nama besar sekte maupun para junior di hadapannya. Sikap meremehkan itu memancing amarah Ying Huan Huan. Kelompok itu segera melakukan kalkulasi tempur yang cepat. Meski Raja Kera itu secara teknis berada di tahap 7 Yuan Nirvana, kekuatan fisiknya setara dengan ahli tahap 8. Namun situasi tidak sepenuhnya suram. Dengan gabungan kekuatan 4 ahli di pihak mereka, termasuk Lindong yang kemampuan aslinya jauh melampaui penampilan luarnya, mereka memiliki keunggulan jumlah yang cukup untuk menekan arogansi Raja Kera Kristal Api tersebut. Melalui bisikan mendesak, Ying Huan Huan mengungkapkan nilai sebenarnya dari pohon kuno Yuan abadi di hadapan mereka. Bagi Lindong yang awalnya skeptis melihat pohon kecil dengan hanya 5 buah itu, penjelasan tersebut membuka matanya. Nilai sesungguhnya bukanlah pada buah yang mampu memadatkan energi alam itu, melainkan pada potensi beradanya benih di dalam bibit tersebut. Sebuah harta karun yang nilainya melonjak 100 kali lipat. Signifikansi benda ini semakin terasa berat ketika mengingat dominasi gerbang Yuan yang memiliki pohon dewasa raksasa sebagai fondasi kekuatan murid-murid mereka. Jantung Lindong berdegut kencang menyadari implikasinya. Jika mereka berhasil mendapatkan benih ini, itu bisa menjadi aset strategis yang mengguncangkan eselon atas sekte. Namun, kesadaran akan nilai fantastis ini seketika membawa kewaspadaan tajam. Di wilayah Blood Rock Grounds yang kacau dan tanpa hukum, kabar mengenai harta setingkat ini akan memancing keserakahan yang mematikan. Lindong menyadari bahwa godaan benih itu begitu besar hingga intimidasi nama Sekte Dao saja tidak akan cukup untuk menahan para penjahat yang mengintai dalam bayang-bayang. Lindong dengan suara pelan namun penuh penekanan menegaskan bahwa Raja Kera Kristal Api harus dimusnahkan agar tidak membocorkan keberadaan pohon kuno Yuan abadi. Niat membunuh dingin itu sempat membuat rekan-rekannya tertegun, meski Yuan Fang yang lebih dewasa segera menyadari kebenaran di balik tindakan kejam tersebut demi keamanan mereka. Menyepakati hal itu, Ying Huan Huan segera mengatur formasi tempur. Ia menugaskan Jiang Kun dan Yuan Ling sebagai penyerang utama, sementara Lindong ditempatkan di sisi samping untuk melapisi serangan, sekaligus melindunginya dari resiko cedera fatal. Lindong menerima pengaturan tersebut tanpa bantahan, namun ia memberikan isyarat krusial kepada Yuan Fang untuk turut menghabisi seluruh kera iblis yang sedang tertidur demi menutup rapat semua celah. Sikap penuh perhitungan dan kekejaman dingin Lindong ini membuat Yuan Fang takjub sekaligus lega karena sosok berbahaya tersebut berada di pihak Sekte Dao. Dengan tawa percaya diri, Jiang Kun menginstruksikan Lindong untuk sekedar memberikan gangguan dari sisi samping, menegaskan bahwa ia dan Yuan Ling yang akan menjadi ujung tombak pertempuran. Begitu perintah serangan terucap dari bibir Ying Huan Huan, Jiang Kun dan Yuan Ling seketika meledakkan kekuatan Yuan mereka, menerjang ke arah Raja Kera Kristal Api dengan kecepatan kilat dan aura yang menekan. Sementara itu, Ying Huan Huan melesat ke atas pohon besar dan memanggil sitar hijau zamarutnya, melepaskan gelombang energi misterius yang getarannya cukup kuat hingga membuat Lindong terperanjat. Di atas dahan pohon besar, Ying Huan Huan duduk bersila dan mulai memetik senar sitar zamrudnya dengan fokus penuh, menciptakan distorsi ruang yang memancarkan gelombang energi dahsyat. Lindong segera menyadari bahwa instrumen tersebut bukanlah benda biasa, melainkan harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi yang kekuatannya bahkan melampaui artefak miliknya sendiri. Fakta bahwa Ying Huan Huan memiliki benda senilai puluhan juta pil nirvana menjadikan Lindong menyimpulkan bahwa gadis itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa istimewa dan berpengaruh di dalam Sekte Dao. Sementara Lindong menganalisis situasi tersebut, pertempuran pecah di bawahnya.
Jiang Kun dan Yuan Ling menerjang maju dengan ledakan kekuatan Yuan yang masif. Namun, Raja Kera Kristal Api tidak gentar sedikit pun menghadapi serangan gabungan itu. Dengan mata merah menyala penuh niat membunuh, makhluk buas tersebut menyambut serangan mereka menggunakan tangan kristalnya yang dialiri aura jahat, membalas dengan hantaman angin yang ganas tanpa berniat mundur selangkah pun. Ledakan keras menandakan bentrokan energi yang berat sebelah. Jiang Kun dan Yuan Ling terpaksa mundur selusin langkah, sementara Raja Kera Kristal Api hanya terdorong sedikit, menegaskan dominasi kekuatan fisiknya di atas kedua kultivator tersebut. Namun saat makhluk itu hendak meluapkan arogansinya, alunan sitar Ying Huan Huan memecah udara, melepaskan gelombang sonik hijau giok yang menyelimuti musuh. Raja Kera dengan mudah menghancurkan serangan suara tersebut lewat satu pukulan telak, tetapi ia tidak menyadari sifat asli serangan itu. Pecahan gelombang sonik yang hancur justru meresap ke dalam tubuhnya bak parasit, menyebabkan rasa mati rasa yang seketika memperlambat aliran energinya. Menyadari ancaman mematikan yang tersembunyi di balik petikan sitar tersebut, kemarahan Raja Kera Kristal Api memuncak. Ia segera mengalihkan targetnya dan melesat ganas dengan niat membunuh yang pekat langsung menuju Ying Huan Huan. Tanpa gentar menghadapi terjangan Raja Kera, jari-jari Ying Huan Huan menari di atas senar, melepaskan hujan panas sonik yang seketika mencair dan menggerogoti tubuh lawannya saat mendarat. Rasa sakit itu justru memicu amarah sang Raja Kera Kristal Api. Ia meledakkan energi merah untuk melenyapkan efek tersebut dan melayangkan tinju mematikan ke arah Ying Huan Huan. Namun, sebelum serangan itu mendarat, sebuah segel logam hitam melesat mengadang, memanifestasikan roh naga hitam yang sukses menahan hantaman brutal tersebut hingga menghancurkan pepohonan. Intervensi Lindong tidak hanya menyelamatkan Ying Huan Huan, tetapi tatapan tenang dan provokasinya berhasil memancing emosi Raja Kera Kristal Api hingga ke titik didih. Saat perhatian makhluk buas itu teralih sepenuhnya untuk menghancurkan Lindong, ia lalai menyadari bahaya lain yang mengintai. Jiang Kun dan Yuan Ling telah kembali dan melancarkan serangan kejutan ganas tepat dari arah belakangnya. Raja Kera Kristal Api yang terdesak tak punya pilihan selain menghadapi serangan gencar duo Jiang Kun, meski kekuatan tempurnya terus merosot akibat gangguan suara sitar. Menyadari bahwa alunan musik Ying Huan Huan adalah kunci utama untuk menekan monster itu, Lindong segera menggerakkan roh naga hitamnya untuk melingkupi dan melindungi sang gadis, memastikan sumber serangan mental itu tetap aman dari gangguan luar. Merespon perlindungan tersebut, Ying Huan Huan mempercepat tempo permainannya, menjerat Raja Kera Kristal Api dengan gelombang sonik yang semakin rapat. Di sisi lain area pertempuran, Yuan Fang memanfaatkan momen tersebut untuk memimpin para murid menghabisi satu persatu kera iblis yang masih tertidur, membersihkan seluruh ancaman tersisa dengan efisien. Kombinasi serangan fisik dan mental akhirnya membuat stamina Raja Kera Kristal Api terkuras drastis. Namun, tepat ketika tanda-tanda kemenangan mulai terlihat, Ying Huan Huan tanpa sadar mengendorkan petikannya karena euforia sesaat. Perubahan tempo yang berbahaya ini seketika tertangkap oleh indera tajam Lindong, yang dengan tegas segera memperingatkannya untuk tidak memberi celah sedikit pun pada musuh yang sedang sekarat itu. Kelengahan sesaat Ying Huan Huan berakibat fatal. Raungan keras Raja Kera Kristal Api berhasil memecah ritme musik sitar yang melemah. Memanfaatkan celah tersebut, makhluk itu memukul mundur Jiang Kun dan Yuan Ling melesat ke angkasa, berusaha meloloskan diri dari kepungan. Upaya susulan Ying Huan Huan pun sia-sia karena terhadang oleh gelombang energi dari raungan sang Raja Kera. Di tengah situasi kritis itu, Lindong melesat dari atas segel logamnya dan menghadang jalur pelarian sang monster sendirian. Raja Kera Kristal Api yang meremehkan tingkat kultivasi Lindong segera melancarkan pukulan mematikan dengan penuh percaya diri, membuat Ying Huan Huan dan rekan-rekannya terpana ngeri mengkhawatirkan nasib pemuda itu. Namun, Lindong tetap tenang menghadapi maut yang mendekat. Sebuah garis abu-abu merekah di antara alisnya, memanifestasikan mata iblis sunyi yang memancarkan aura kelam dan mengerikan. Kemunculan teknik legendaris ini seketika mengubah kekhawatiran rekan-rekannya menjadi keterkejutan yang mendalam saat menyadari kartu as yang disembunyikan Lindong. Mata iblis di kening Lindong memancarkan sinar abu-abu yang mendistorsi ruang, membawa aura pemusnah yang seketika mencekam hati Raja Kera Kristal Api. Merasakan bahaya maut, makhluk itu meraung dan memadatkan energi merahnya menjadi lapisan kristal setebal berlian yang membungkus tubuh sebagai pertahanan mutlak. Namun, sinar abu-abu itu menembus ruang tanpa hambatan dan menghantam perisai kristal tersebut. Bukannya ledakan dahsyat, yang terdengar hanyalah desisan mengerikan saat kekuatan destruktif itu menggerogoti pertahanan lawan. Raja Kera Kristal Api terbelalak ngeri, menyaksikan retakan menjalar cepat di seluruh permukaan tubuh kristalnya yang seharusnya tak tertembus. Tanpa membuang waktu, Lindong memusatkan tekadnya dan melepaskan lonjakan energi terakhir, menghancurkan pertahanan itu sepenuhnya dalam satu serangan telak.
Pertahanan kristal itu hancur berkeping-keping saat sinar abu-abu menembus dahi Raja Kera Kristal Api, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Namun, vitalitas monster itu terbukti mencengangkan. Meski terluka fatal dan auranya melemah, ia masih bertahan berdiri dengan ekspresi buas, membuat Ying Huan dan rekan-rekannya tercekak. Tanpa membuang waktu, Lindong dengan dingin mengerahkan segel logam hitamnya untuk menghantam musuh. Benda itu membesar layaknya gunung logam, menimpa Raja Kera dengan kekuatan destruktif hingga makhluk itu terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar dan retakan yang menjalar di permukaan bumi. Belum puas hanya dengan menindihnya, Lindong melesat turun dan mendarat di atas segel tersebut. Kedua lengannya seketika berubah menjadi lengan naga hijau yang memancarkan aura dingin, siap melancarkan hantaman susulan untuk memastikan kematian Raja Kera Kristal Api. Suara benturan logam yang memekakan telinga bergema saat Lindong tanpa ampun menghantam segel hitam raksasa itu berulang kali ke tanah. Sebuah pemandangan brutal yang membuat Ying Huan dan rekan-rekannya terpaku. Jiang Kun seketika menyadari bahwa ketenangan Lindong sebelumnya hanyalah kedok. Pemuda itu bertindak dengan kekejaman mutlak untuk memastikan Raja Kera Kristal Api benar-benar tewas tanpa sisa vitalitas sedikitpun. Saat Lindong menghentikan serangannya dan lengan naganya memudar, ia tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Sebuah kontras yang mengerikan dengan darah yang merembes deras di bawah segel logam raksasa. Sikap dingin dan resolusi penghabisan yang ia tunjukkan, bahwa musuh tidak boleh diberi celah sedikitpun untuk lari, membuat rekan-rekannya merasa gentar, menyadari bahwa mereka tidak memiliki mentalitas sekeras itu. Dengan lambaian tangan, Lindong menarik kembali segel logamnya, membiarkan aroma darah yang pekat langsung menyeruak memenuhi udara, menandakan berakhirnya nyawa Raja Kera Kristal Api secara tragis. Wajah Ying Huan memucat tersengat bau amis darah yang pekat. Tak sanggup menyaksikan sisa-sisa pembantaian tersebut, ia segera memanipulasi tanah untuk mengubur bangkai Raja Kera Kristal Api di dalam kawah sebelum turun dan menyimpan sitarnya. Ia pun mengakui kehebatan mata iblis sungi milik Lindong, menyadari bahwa tanpa serangan fatal yang melukai musuh secara kritis, upaya penyerangan mereka mungkin akan berakhir sia-sia. Di sisi lain, sikap Jiang Kun dan Yuan Ling berubah drastis. Tatapan mereka kini dipenuhi rasa segan dan takut. Kesombongan yang sempat mereka tunjukkan sebelumnya lenyap tak berbekas setelah menyaksikan langsung kombinasi kekuatan murni dan metode kejam Lindong. Menanggapi reaksi mereka, Lindong hanya tersenyum tipis. Meski teknik mata iblis sunyi menuntut bayaran mahal berupa erosi pada mata penggunanya sebagai ganti kekuatan penghancur yang dahsyat, Lindong tetap tenang karena perlindungan mutlak dari jimat batu misterius di dalam tubuhnya menetralisir resiko tersebut sepenuhnya. Kedatangan Yuan Fang bersama belasan murid memecah keheningan pasca pertempuran. Ketegangan di wajah Yuan Fang mereda saat melihat rekan-rekannya selamat, namun segera berganti menjadi keterkejutan saat Jiang Kun mengisyaratkan lokasi terkuburnya Raja Kera Kristal Api. Fakta bahwa monster sekuat itu telah berhasil dibunuh membuat Yuan Fang takjub, terlebih ketika mengetahui bahwa teknik mata iblis sunyi milik Lindong yang menjadi penentu kemenangan. Penguasaan Lindong atas seni bela diri legendaris Aula Sunyi itu seketika mengubah pandangan para murid terhadapnya, meskipun Lindong dengan rendah hati tetap mengaitkan keberhasilan itu pada kerjasama tim yang telah melemahkan musuh sebelumnya. Setelah memastikan seluruh sisa pasukan kera iblis telah dimusnahkan tanpa sisa, perhatian kelompok itu beralih sepenuhnya pada pohon kuno Yuan abadi yang berdiri di hadapan mereka. Yuan Fang menatap pohon hitam itu dengan pandangan rumit. Ia menyadari bahwa nilai benda ini jauh melampaui seluruh tambang batu tersebut. Tatapan semua orang kini dipenuhi hasrat sekaligus keseriusan, menyadari bahwa penemuan harta karun sebesar ini akan mengubah misi sederhana mereka menjadi situasi yang jauh lebih berbahaya dan rumit jika beritanya tersebar di seluruh Blood Rock Grounds. Untuk memastikan keberadaan benih berharga di dalam pohon kuno Yuan abadi, kelompok itu menyimpulkan bahwa mereka harus menunggu hingga buahnya jatuh secara alami, sebuah proses yang diperkirakan memakan waktu 5 hari berdasarkan fluktuasi energi yang terpancar. Menghadapi masa tunggu yang krusial ini, Lindong menolak usulan Yuan Fang untuk memobilisasi seluruh murid demi pengamanan. Ia berargumen bahwa pergerakan besar-besaran di wilayah seberbahaya Blood Rock Grounds justru akan mengundang kecurigaan fatal. Sebaliknya, strategi terbaik adalah tetap waspada secara diam-diam sembari mempertahankan kedok normalitas agar tidak menarik perhatian pihak luar. Yuan Fang segera menyetujui taktik penuh perhitungan tersebut, mengakui kebijaksanaan di balik saran Lindong. Namun saat keputusan itu dibuat, Ying Huan menatap pohon kuno tersebut dengan hati yang berat. Firasatnya memperingatkan bahwa masa tenang ini hanyalah permulaan, dan misi yang awalnya sederhana ini perlahan akan berkembang menjadi pusaran masalah yang jauh lebih rumit dan berbahaya.
Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi nyala api redup, beberapa sosok berjubah hitam duduk mengelilingi meja bundar, memancarkan aura berbahaya di tengah atmosfer yang menekan. Pemimpin kelompok itu memecah kesunyian dengan ketukan jari pucatnya di atas meja, membahas kabar kematian Raja Kera Kristal Api dan pembantaian total kawanan kera tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa kekejaman tak terduga ini dilakukan oleh para murid Sekte Dao yang baru tiba demi menutupi penemuan pohon kuno Yuan abadi. Meski seorang bawahan mendesak segera menyerbu dan merebut pohon itu selagi pertahanan musuh lemah, sang pemimpin menolak mengambil resiko tersebut. Baginya, memicu konflik dengan faksi sekuat Sekte Dao hanya demi beberapa buah adalah tindakan bodoh. Mereka hanya akan bergerak jika dipastikan terdapat benih langka yang jauh lebih berharga di dalam pohon tersebut. Pemimpin kelompok tersebut memutuskan untuk mengambil langkah taktis dengan menunggu perkembangan selama beberapa hari sembari menyebar mata-mata di sekitar tambang, meyakini bahwa kemunculan benih langka pasti akan memicu keributan yang tak terelakkan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan keberadaan benih tersebut, sosok itu mencondongkan tubuh hingga wajah pucatnya tersingkap, lalu tersenyum dingin penuh kekejaman. Ia menegaskan bahwa jika benih pohon kuno Yuan abadi itu benar-benar ada, maka nasib para murid Sekte Dao telah tamat. Mereka akan dibantai tanpa ampun. Bagi sang pemimpin, benih itu adalah tiket emas untuk menebus dosa-dosanya di hadapan gerbang Yuan, sebuah perlindungan mutlak yang membuatnya tak gentar sedikit pun terhadap potensi kemurkaan Sekte Dao. Ambisi haus darah ini seketika disambut dengan tawa biadab dari para bawahannya yang siap melakukan pembantaian demi tujuan tersebut.